Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang Bang Galang, toke ikan terkenal di Pantai Cermin, Sumatera Utara. Laki-laki gagah perkasa yang akhirnya kehilangan segala-galanya. Panggilan akrabnya Bang Galang, seorang toke ikan terkenal di pesisir Pantai Cermin, Sumatera Utara. Hartanya melimpah dan orangnya juga nggak pelit, Mak. Bang Galang terkenal suka bersedekah, baik ke anak yatim piatu maupun ke rumah-rumah ibadah. Tapi, ada tapinya, Bang Galang juga suka main perempuan, Mak. Padahal dia sudah punya istri dan 4 orang anak. Aduh, ajab kita, Mak. Bang Galang gak pernah setia sama istrinya. Istrinya sendiri sering memergoki Bang Galang jalan sama selingkuhannya. Selingkuhannya ada di mana-mana. Dan itu bukan lagi rahasia. Orang di seluruh kampung tahu kebaikan Bang Galang, tapi juga tahu keburukannya. Tapi gak ada satu orang pun yang berani mengkritiknya secara terbuka. Kayak gitulah ya, Mak, di kampung ya kan, Mak. Orang kaya, rajin sedekah, dianggap baik lah. Atau kalaupun ada perilaku buruknya, orang-orang malas membahasnya. Ya kan, udah ditutup dengan kebaikannya sedekah-sedekah tadi. Suatu hari, Bang Galang membawa selingkuhannya ke rumah. Hai, hajab kita, Mak. Selingkuhannya itu satu kampung. Sialnya, teman arisan istrinya pula. Tapi Bang Galang gak peduli. Dia gak merasa bersalah. Sebab selama ini dia adalah suami yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia telah menyekolahkan anak-anaknya, memberi makan, memberi tempat tinggal yang nyaman. Begitu juga dengan istrinya. Dia merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Memberinya anak, membelikan perhiasan, baju-baju bagus, mobil dan motor. Pokoknya memberikan semua kebutuhan istrinya. Begitu pikir Bang Galang. Jadi dia merasa gak ada seorang pun yang bisa melarang-larang apa yang mau dikerjakannya. Meski gak ada orang yang secara terbuka berani menegur kelakuan buruk Bang Galang, tapi sebetulnya tingkah laku Bang Galang menjadi buah bibir tetangga hingga sampai ke telinga ibunya. Ibunya kecewa dan marah. Ibunya bilang, Bang Galang itu munafik, gak berakhlak, akhlaknya buruk. Maksudnya gitu, Mak. Bagaimanapun, ibu Bang Galang yang juga mertua istrinya menganggap bahwa berselingkuh dengan kawan istrinya sendiri adalah keterlaluan. Apalagi gosip tentang perselingkuhan itu sudah berkembang di setiap percakapan ibu-ibu di kampung. Mulai dari perwiritan, posyandu, di pasar, hingga ke sudut-sudut jalan. Istrinya juga digosipin sebagai perempuan bodoh yang mendiamkan saja perilaku tak berakhlak suaminya. Karena gosip tentang perselingkuhan Bang Galang dengan teman istrinya semakin seru kan, Mak? Semakin menjadi-jadi kan, Mak? Lama-lama, istri Bang Galang yang selama ini diam gak kuat juga dengernya. Apalagi dia terus dikatain bodoh oleh tetangga. Bahkan ibu mertuanya sendiri bilang dia bodoh. Anak-anaknya pun malu karena sering mendengar gosip buruk ayah mereka di mana-mana. Akhirnya, istri Bang Galang mengumpulkan keberanian. Dia memberanikan diri bicara sama Bang Galang. Bang, janganlah kayak gini, Bang, kata istrinya sambil menangis terisak.
Aku malu loh bang, anak-anak juga malu. Aku gak kuat bang. Bang Galang yang sudah tahu maksudnya menjawab istrinya dengan nada datar saja. Jadi maumu gimana? Jangan suruh abang meninggalkan perempuan itu ya, jangan harap. Istri Bang Galang semakin terisak. Dia kecewa mendengar respon Bang Galang. Bang, kita udah 20 tahun bersama-sama loh bang. Abang kok bisa ngomong kayak gitu? Tapi ya udahlah bang, kalau abang mau selingkuh juga, carilah selingkuhan di luar sana. Jangan dia lah bang, dia kawanku arisan. Apalagi abang bawa-bawa pula dia ke rumah. Ya Allah bang, tetangga semua nyeritain abang. Maaf ya bang, aku dan anak-anak malu bang. Lanjut istrinya lagi menghibah. Bang Galang tetap merespon dengan tenang dan datar saja. Ya udah, gini aja. Jangan kau ambil pusing cakap tetangga. Yang ngasih makan kau dan anak-anak kan aku, bukan tetangga. Ngapain kau pusing dengar cakap tetangga? Udahlah dek, jangan campuri urusan abang, ya. Kasih tahu juga anak-anak, jangan ikut-ikutan pusing kepala dengerin omongan tetangga. Jangan sampai kau kutinggalkan, ngerti? Datar tapi tajam jawaban Bang Galang untuk istrinya. Anak-anak Bang Galang yang mendengarkan percakapan mereka meneteskan air mata. Mereka kasihan pada ibunya yang malang itu. Kemudian Bang Galang pergi meninggalkan istrinya yang masih diam mematung dan menangis terisak-isak. Sejak percakapan itu, baik Bang Galang maupun selingkuhannya justru gak malu lagi untuk berboncengan bersama, lalu lalang di jalan-jalan kampung, bahkan ngopi berduaan di kafe yang ada di kota. Gak sampai di situ aja mak, Bang Galang akhirnya menikahi perempuan selingkuhannya itu. Menikah secara siri untuk menghindari gosip-gosip tetangga yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Kayak gitulah mak di desa-desa kami di seputaran Sumatera Utara ini. Nikah siri selalu dipilih sebagai jalan keluar menyelesaikan perselingkuhan. Gak tahu saya mak, bagaimana di tempat mamak sana? Istri Bang Galang merasa sangat kecewa dan sakit hati. Berhari-hari dia menangisi nasibnya. Berhari-hari dia berdoa kepada Tuhan mohon petunjuk apa yang harus dia lakukan. Dia yang berasal dari tanah Pasundan di Jawa Barat sana akhirnya memutuskan pulang kampung mak, pulang ke rumah orang tuanya bersama keempat anaknya. Dia meninggalkan semua harta yang diberikan Bang Galang kepadanya. Syukurnya semua anak-anaknya mendukung ibunya, sehingga itu menguatkannya. Meski hatinya sangat luka, namun ia dikuatkan oleh keempat anaknya yang menyertai kepulangannya ke tanah Pasundan sana. Bertahun-tahun kemudian berlalu. Bang Galang dengan perilaku buruk dan pola hidup tak sehatnya akhirnya jatuh sakit. Dia mengidap diabetes, semakin hari badannya semakin kurus. Dan jual beli atau ekspor ikan akhirnya dikelola oleh istri keduanya itu. Namun, berbeda dengan istri pertamanya dulu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan berdagang, istri keduanya ini gak punya pengetahuan, gak ada ilmunya, gak punya pengalaman berdagang. Jualan pisang goreng aja dia gak pernah.
apalagi mengurus ekspor impor ikan dan udang. Istri keduanya nggak mampu membantu mengelola usaha suaminya. Nggak butuh waktu lama, Mak. Usaha Bang Galang pun meredup. Perlahan, Bang Galang bangkrut. Hartanya mulai habis. Satu mobilnya sudah terjual. Sawah dan ladang serta rumah yang ia tempati sudah digadaikan ke bank. Uang tabungannya mulai habis. Dan perhiasan emas istri keduanya pun mulai terjual. Kondisi Bang Galang semakin buruk. Awalnya, istri kedua Bang Galang merawatnya dengan baik, membawanya rutin berobat ke dokter, ke sinse, hingga ke dukun kampung yang konon terkenal. Bang Galang merasa bersyukur, merasa nggak salah nih menikahi istri keduanya. Tapi, meskipun terus berobat, ternyata kondisi kesehatan Bang Galang begitu-begitu saja. Gak ada perubahan. Udah dibawa berobat kemana-mana, gak ada kemajuan apapun. Bang Galang mulai putus asa karena sakitnya semakin parah. Istri keduanya pun mulai putus asa, mulai merasa capek ngurusinnya. Dan kemudian mulailah jarang di rumah. Bang Galang sering ditinggalkan sendirian. Bang Galang sering kelaparan karena istrinya gak masak, Mak, dan sering pulang larut malam. Ketika ditanya Bang Galang, habis dari mana? Istrinya marah-marah. Dan Bang Galang habis kena mental dibikin istrinya itu. Udahlah Bang, jangan urusin aku. Abang udah gak bisa apa-apa. Udah, abang diem aja. Masih untung aku mau ngawani abang tidur. Begitu tanggapan istrinya dengan muka masam. Setiap ditanya, istrinya selalu marah, mengancam akan meninggalkan Bang Galang. Bahkan tak jarang istrinya menghinanya, mengatakan bahwa Bang Galang sebetulnya tinggal sampah. Karena udah gak bisa apa-apa lagi, hartanya juga tinggal sisa-sisa. Hingga suatu hari, istrinya pergi membawa mobil yang masih ada. Ia meminta ATM yang berisi uang tabungan Bang Galang. Istrinya bilang dia akan menginvestasikan uang tersebut agar tetap berputar walau mereka nggak bekerja. Istrinya bilang dia punya teman yang akan membantu mengatasi masalah keuangan mereka. Bang Galang percaya kan, Mak? Dan dia berharap upaya istrinya berhasil. Sayangnya, Bang Galang ditipu. Dia sudah menyerahkan satu-satunya harta yang dimilikinya kepada istrinya, mobil dan ATM yang masih ada uangnya. Sementara rumah yang ditempatinya sekarang, serta sawah dan ladang yang dimilikinya, sudah digadaikan istrinya ke bank. Istri keduanya itu pergi tanpa pernah kembali lagi. Hari ini sudah 3 tahun dia ditinggal oleh istrinya. Bang Galang menghubunginya dengan berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Semua orang yang dia tanya, gak ada yang tahu keberadaan istrinya. Istri keduanya lenyap, hartanya lenyap, penyakitnya memburuk. Sialnya kan, Mak, Bang Galang juga nggak tahu kemana dia harus menghubungi istri pertama dan 4 anaknya yang sudah di Jawa sana. Bang Galang benar-benar kehilangan segala-galanya. Sementara orang-orang, para tetangga, seperti mensyukuri keberadaan Bang Galang saat ini. Dia seperti sedang menjalani hukuman dunia. Akibat perbuatannya,
kepada istri pertama dan 4 anaknya. Seperti durhaka kepada ibunya, karena dia nggak mau mendengar nasihat-nasihatnya. Banggalang hanya bisa menangis, dan entah sampai kapan deritanya akan berakhir. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.